warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Safira Fitri Baraja, biasa dipanggil Safira. Aku adalah juara 1 Dream Inspiring Woman 2022. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Reka Pitaloka, biasa dipanggil Rere. Aku juara 2 Dream Inspiring Woman 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum. Namaku Vita Septriana Darmastuti, biasa dipanggil Vita. Aku juara 3 Dream Inspiring Woman 2022. Jadi pertama kali tahu Dream Inspiring Woman ini tahu dari pemenang sebelumnya, yaitu Ratu Ishel. Jadi pas ngeliat dia jadi pemenang tuh langsung ke inspiring banget, dan aku jadi pengen ikutan untuk gabung ke keluarga Dream, yaitu melalui Dream Inspiring Woman 2022. Kalau aku tahu Dream Inspiring Woman dari Kak Zea, pemenang tahun 2018 kalau nggak salah ya, dari Kak Zea. Terus dari situ langsung follow akun Dream Instagramnya, dan pas tahun 2021 tepatnya, Dream itu mengumumkan kalau dibuka lagi DIW tahun 2022, jadi langsung join. Sama seperti Kak Safira dan Kak Rere, aku tahunya juga dari pemenang di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dari Kanisa. Dan setelah tahu, lihat kegiatan dan lain-lainnya, jadi terinspirasi untuk join juga, dan alhamdulillah bisa ikut di tahun 2022. Alasan ingin ikut Dream Inspiring Woman ini sebenarnya yang pertama yang pasti pengen membuka relasi lebih banyak, karena aku senang banget ketemu sama teman-teman baru dan orang-orang baru. Terus selain itu juga menambah pengalaman, dan terlebih lagi memang mungkin di lewat Dream ini adalah satu-satunya wadah atau salah satunya wadah untuk menampung bakat-bakat, inspirasi, dan bisa disebarkan oleh orang banyak. Jadi berharap masuk Dream Inspiring Woman ini bisa menyebarkan kebaikan, positivity, dan juga menginspirasi perempuan lainnya. Kalau aku alasan ikut join Dream ini karena pengen berbagi pengalaman sama teman-teman yang lain, apalagi pengalaman tentang mimpi, bagaimana kita mencapai mimpi, bagaimana kita menghadapi keterbatasan dari diri kita. Nah, menurut aku Dream itu wadah yang tepat banget, karena di sini itu menurut aku banyak banget muslimah-muslimah yang tergabung dalam Dream, di mana mereka itu pengen banget mencapai mimpinya, dan disitulah aku pengen sharing sama mereka. Ya, kalau aku kurang lebih sama alasannya kenapa pengen join, pastinya pengen berkembang dan juga belajar. Jadi Dream Inspiring Woman ini wadah yang tepat mewadahi para perempuan-perempuan dengan latar belakang yang beda-beda, dengan minat dan bakat yang beda-beda untuk berkembang gitu. Jadi aku berharap di sini nanti bersama dengan teman-teman yang lain, aku bisa banyak belajar juga dari mereka. Sebelumnya aku ngelihat Ishel jadi juara Dream Inspiring Woman 2019 itu benar-benar keren banget ya gitu. Dia juga bisa menginspirasi banyak orang, aktif, ceria, produktif gitu. Dan dengan mengikuti Dream Inspiring Woman ini juga dia jadi wadah dia juga gitu untuk sharing sama teman-temannya gitu. Gak cuma dari platform mungkin gak cuma dari platform Instagram pribadi, tapi dengan dibantu Dream yang pasti publikasinya akan lebih luas gitu. Jadi aku ngeliat dia kayak aku pengen banget nih nyontoh hal positif dari Ishel, makanya aku pengen gabung di Dream. Kalau aku dari Kak Zea ya, nah aku melihat Kak Zea itu benar-benar inspiring banget. Jujur dulu kenal Kak Zea dari kompetisi fashion show, terus tahu Kak Zea, dan di situ aku melihatnya emang dia positif vibes banget. Terus setelah dia gabung dari Dream, aku melihat perkembangan dia itu benar-benar pesat banget, dan aku mikir kalau di situ sebenarnya Dream itu juga memberikan pengaruh ke Kak Zea, bukan cuma Kak Zea ke Dream, tapi Dream juga ke Kak Zea gitu. Jadi di sini aku berpikir kalau Dreams itu emang bisa memberikan pengaruh yang positif kepada sahabat Dreams yang lain. Aku juga kurang lebih sama sih ngelihatnya, untuk teman-teman yang sudah bergabung di Dream Inspiring Woman itu lebih diwadahi gitu, sehingga platform kita untuk berbagi, menginspirasi, dan tentunya belajar itu jadi semakin luas dan banyak gitu, karena Dream bener-bener ngedukung dan ngedorong kita untuk melakukan itu. Jadi perasaannya waktu pas ikut Dream Inspiring Woman ini pasti udah mikir kayaknya online deh, karena mungkin adanya pandemi COVID-19 ini ya.
Nah, sebenarnya jujur agak sedih juga karena berharap ada di stage, terus ditonton keluarga, teman gitu, dan pasti vibes grand final tuh bakal lebih kerasa ya gitu. Jadi aku ngerasanya kayak ya sayang banget ya kita nggak bisa ketemu pas final. Seandainya aja kita bisa live gitu langsung di stage, kayaknya kita bisa ketemu lebih awal, akrab lebih awal lagi gitu. Tapi sekarang juga aku udah bersyukur sih lewat online juga dengan hasilnya, dan sekarang juga kita bisa kumpul bertiga ya, alhamdulillah gitu. Sama kayak Kak Safira, pasti juga sedih karena aku awalnya tuh mikir kalau kita tuh bakal offline dan tahu bakal online itu berapa ya? Pokoknya pas mau final ya, baru diumumin kalau kita ternyata online. Nah aku kira itu awalnya tuh offline, padahal tuh aku udah nyiapin nih, oh nanti ngajak siapa aja ya gitu kan, pasti euforianya beda kan ya. Jadi supporter ya. Jadi supporter gitu. Tapi ternyata dilaksanainya secara online. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kan juga demi kebaikan bersama juga. Karena kita lagi ada di masa pandemi, tapi kita tetap memberikan yang terbaik dan bersyukur juga sekarang udah bisa ketemu Kak Sabah, ketemu Vita. Sama, pastinya sedih juga, dan emang dari awal ekspektasinya tuh bakal offline gitu kan. Ngelihat dari video-video Dream Inspire Moment sebelumnya tuh, wah seru banget nih euforianya kalau offline gitu. Terus bahkan aku sampai kayak, aduh masih bisa catwalk nggak ya, masih bisa jalan nggak ya di atas stage gitu kan. Terus sempat latihan kecil-kecil gitu, tapi ternyata harus online, ya mau gimana lagi nggak apa-apa. Yang penting value dari acaranya tetap nyampe sih gitu. Jadi untuk pas challenge pertama sampai akhir ini aku lakuinnya enjoy aja sih gitu, kayak oke, aku buat konten terus happy juga karena challenge yang dibuat Dream ini juga sangat mengedukatif buat yang membaca ya gitu. Jadi sebenarnya happy semua jalanin challenge-nya. Terus dari awal itu pas ngelihat peserta tuh banyak banget, karena kan awalnya daftar dulu nih, terus pas ngeliat finalisnya oh ternyata banyak banget dan semuanya Masya Allah lah gitu. Terus Alhamdulillah disaring jadi 100 ke 50, 15 lalu final. Semuanya juga Alhamdulillah berjalan lancar, dan challenge-nya juga semuanya Alhamdulillahnya tuh semua yang followers aku yang lihat itu teredukasi dengan challenge yang aku buat. Nah, kalau aku challenge-nya bener-bener challenging banget ya menurut aku ya. Karena di situ aku mikirnya gini, jangan sampai kita hanya bikin challenge, tapi ya udah kita tinggal post dan kita bikin challenge itu cuman hanya untuk memenuhi persyaratan dari kompetisi ini gitu. Karena aku pengennya apa yang aku share, apa yang aku bikin itu bisa menginspirasi untuk orang lain gitu. Nah sebenarnya itu agak challenging di pas ya video yang pertama, pas kita disuruh perkenalan diri, terus apa yang menginspirasi hidup sama dapat menginspirasi orang sekitar, itu sempat mikir juga ya, karena bingung juga apa ya yang bisa menginspirasi dari aku sendiri untuk orang lain gitu. Tapi terus setelah sharing sama teman-teman akhirnya dapat poinnya, dan terus bikin video dibantu sama teman-teman juga, terus juga waktu video berita hoax juga dibantu sama keluarga. Alhamdulillah banget disupport sama orang-orang sekitar gitu. Terus sampai yang challenge terakhir ke writing. Nah di writing itu sih yang menurut aku lebih challenging, karena di situ kan aku emang suka nulis, tapi gimana kita bisa bikin tulisan itu benar-benar to the point dan cuma 1 lembar ya gitu. Itu yang benar-benar aku bikin mikir banget, karena kita harus meringkas kata-kata dan dari 2 lembar jadi 1 lembar itu sih. Kalau aku challenge ini ibarat refleksi diri sih sebenarnya. Jadi dari challenge pertama tuh kan kita harus ceritain tentang diri kita gitu kan. Terus aku jadi flashback lagi nih ke belakang gitu, kayak sebenarnya siapa sih aku gitu, apa yang bisa aku bagikan, apa yang udah pernah aku capai, dan apa aja yang masih harus aku improve ke depannya kayak gitu. Jadi itu benar-benar jadi refleksi diri buat aku. Terus challenge kedua dan selanjutnya kayak yang hoax itu challenge untuk aku belajar kayak gimana nih aku bisa mengemas suatu informasi dengan lebih menarik gitu kan. Terus kalau yang writing sama kayak Kak Rere, sebenarnya aku lumayan suka juga nulis, tapi di sini kita dituntut untuk bikin tulisan yang padat, singkat, tapi bermakna gitu kan. Dan harus menarik juga pastinya gitu. Tapi so far seru karena banyak proses belajar di dalamnya.
Jadi kalau selama keluaran challenge sih sebenarnya so far sih happy-happy aja, tapi mungkin kalau bagi Karya sama Kavita challenge writing itu yang sulit, malah kalau bagi aku challenge writing itu yang paling gampang dari semua challenge. Karena alhamdulillahnya itu challenge writing itu ditaruh di akhir, dan dari awal itu kan udah perkenalan diri, terus siapa yang menginspirasi dan lain-lain. Terus yang kedua ada challenge hoax, dan semua itu aku orangnya itu sebelum bikin video kan kita bikin skrip dulu ya gitu, apa yang mau aku omongin, terus adegannya mau seperti apa aku tulis. Nah waktu di challenge writing ini aku tuh hanya merangkum kata-kata yang udah aku tulis di notes handphone. Oke, kayak aku kenalan diri, siapa yang menginspirasi aku, dan semua itu sudah tertata sampai terakhir gitu. Dan alhamdulillah itu benar-benar pas 1 halaman gitu. Bahkan mungkin aku ada kurang dikit, kayak aku nambah apa ya, oh ya aku tambah ini gitu. Jadi paling melegakan lah challenge writing, karena challenge yang sebelum itu bikin video, dan kalau bikin video tuh kayak jujur aku beban sih kalau video. Jujur loh, walaupun mungkin ada orang yang menganggap aku kayak influencer lah apalah, aduh bukan ya gitu, kayak aku tuh malah beban banget kalau bikin video, karena kayak aku nggak sekreatif itu, butuh karena aku biasanya dibantu dengan videographer yang udah ada cerita, mereka yang punya ide, sedangkan kalau challenge ini adalah aku mikir sendiri gitu, dan itu sulitnya bagi aku. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau cerita ya tadi ya yang writing itu mesti aku ngerjain writing tuh dua hari 2 malam kayaknya ya. Pertama bikin, terus ngeringkes jadi 2 halaman, jadi 1,5, akhirnya jadi 1 halaman gitu. Terus tapi kalau yang cerita uniknya itu di challenge yang pertama, karena kan itu yang tadi aku bilang aku pengen bikin video itu nggak cuman karena ngelengkapin persyaratan atau tugas dari kompetisi ini, tapi aku juga pengen apa yang aku share itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah di situ aku benar-benar bikin skrip, sama kayak Kak Vira juga bikin skrip, terus bikin teks untuk voice overnya, karena di situ kan aku pakai voice over ya. Terus di situ juga tagnya itu kemarin aku di apartemen, jadi sehari sebelumnya itu kayak bener-bener bersihin apartemen, ngerapiin. Itu perjuangan juga sih sebenarnya menurut aku. Demi membuat konten. Iya, demi konten yang wow di Instagram. Gitu. Kalau aku tuh yang paling seru kayaknya challenge kedua yang hoax. Jadi konsep video aku tuh kan kalau Karya sama Kasabalia tuh aku ada semacam ngumpulin berita tentang hoax gitu kan. Kayak hoax tuh ternyata separah ini dampaknya gitu. Nah di situ tuh agak serunya, kenapa aku bisa bilang seru, karena ternyata hoax ini bisa nimbulin kejadian yang aneh-aneh gitu. Terus kayak oh ternyata orang cuma gara-gara hoax pernah sampai melakukan ini ya gitu sih. Itu sih paling fakta-fakta menarik yang baru aku temukan ketika aku bikin video challenge hoax itu. Perasaannya yang pasti senang banget lah, alhamdulillah gitu. Mungkin untuk awal-awal kan karena banyak nih finalisnya, aku sempat kayak aduh agak sempat cekin satu-satu, tapi yang pastilah sekelewat aku lihat di website itu kayak aduh masya Allah semua gitu. Terus pas diumumin ternyata masuk ke 100 besar, wah ternyata ternyata disaring awalnya aja udah 100 gitu kan, berarti sebanyak apa yang daftar gitu. Jadi udah masuk 100, oh alhamdulillah udah masuk 100 gitu, at least ternotis lah gitu kan. Oh ya alhamdulillah gitu. Oke, jadi menjalani challenge demi challenge dan lolos ke 50. Alhamdulillah lagi, ya ampun ini udah 50 aja, udah setengahnya. Dan yang pas ke 15 ini agak lebih sedikit kan, karena dari 50 itu berarti tersisihkannya agak setengahnya loh gitu kan. Iya kan, setengah lebih gitu, kayak aduh gimana ya gitu. Apalagi challenge hoax ini juga kayak aku agak takut juga waktu bikin challenge hoax, karena takut garing gitu loh ya kan. Karena itu kan kita kayak nyampein sesuatu yang apa ya, serius, bukan yang bercanda, tapi gimana caranya bikin kontennya itu harus menarik. Karena pasar Instagram aku pun anak-anak muda yang umurnya nggak jauh dari aku gitu. Ya itu sih, makanya aku agak kayak aduh pede nggak ya untuk posting, ya udahlah pede aja gitu. Dan alhamdulillah pas lolos ke 15 besar bisa ada di final, ya alhamdulillah bersyukur banget. Kalau aku jujur nggak expect sih bisa sampai lolos dan duduk di sini bersama Kak Saba dan Vita. Karena jujur sama juga kayak Kak Saba, aku melihat finalis yang lain tuh benar-benar wow semua, masya Allah semua, dan aku sempat ngepoin beberapa kan, itu kayak wow ini keren banget ya, masya Allah yang masuk ke finalis Dream ini benar-benar tersaringnya itu benar-benar orang-orang yang memiliki value dan berbobot semua gitu. Duh, aku juga sebenarnya sempat ngerasa insecure, minder, bisa nggak ya aku ya, bisa nggak ya, tapi
terus nanamin mindset ya udahlah nothing tulus gitu. Kita serahin semua ke Allah, tapi kita tetap kasih yang terbaik aja gitu. Dan alhamdulillahnya bisa di sini sebagai juara 2. Sama, pastinya aku juga nggak expect bisa duduk bersamaan dengan Kak Sabah dan Kak Rere di sini. Karena awal daftar, aku mungkin termasuk yang lebih dulu daftar dibanding Kak Sabah sama Kak Rere. Jadi sempet ngikutin banget nih, kayak websitenya kan selalu nambah lagi orang baru gitu kan. Dan selalu kepoin kayak sekilas lihat dari satu paragraf, kita suruh bikin satu paragraf yang di website itu menceritakan diri, dan itu unik-unik banget. Setiap orang tuh punya salah satu value-nya masing-masing gitu, dan menurutku ini kayaknya panitia Dream pasti kesusahan banget sih untuk milihnya gitu. Terus alhamdulillahnya lolos 100, lolos 50, lolos 15 itu masya Allah banget, alhamdulillah banget. Aku di 15 itu sebenarnya udah mulai nggak pede banget deh. Apalagi saat itu aku ngerasa jawabanku kayak, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak mungkin juara gitu. Tapi akhirnya diumumin pertama, masuk ke 3 besar, masya Allah udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Masih dikasih kesempatan nih, masih dipercaya untuk pegang amanah ini. Kalau dari aku itu pertanyaannya dari Mbak Alia Rohali. Pertanyaan tentang bagaimana berhak gak sih seorang ibu rumah tangga ini untuk menjalani pendidikan tinggi gitu, atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan jawaban aku adalah iya, dan karena menurut aku nggak ada alasan gitu, baik itu ibu rumah tangga, belum menikah, ataupun setelah menikah. Karena bagi aku semua perempuan itu punya value yang sama, punya derajat yang sama. Kita punya hak untuk menjunjung pendidikan yang lebih tinggi, karena seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Jadi mau kita ambil pendidikan setinggi apapun, gak ada istilah percuma gitu ya. Mungkin ada istilah kayak, aduh perempuan mah di dapur aja ujung-ujungnya gitu. Tapi menurut aku bukan ke situnya gitu, tapi pendidikan yang kita ambil itu tentu itu ada ilmu, ada kebiasaan yang akan berdampak baik pada kita, dan itu akan menjadi kebiasaan juga untuk mencontohkan hal baik kepada anak gitu. Kalau aku kemarin dapat pertanyaan dari Kak Alia, pertanyaannya tuh siapa tokoh yang menginspirasi hidup aku? Terus jawabannya yang pasti tokoh itu kakak aku sama mama. Karena dari mereka berdua aku belajar gimana menjadi wanita yang mandiri, independen, gak bergantung kepada orang lain, kecuali bergantung kepada Allah, dan gimana kita problem solving kita, menyelesaikan masalah gitu. Itu sih. Kalau aku kemarin dapat pertanyaan dari Kang Sai, itu tentang sosial media, gimana sih pendapatku tentang sosial media yang kalau kita pakai tuh, misalnya kalau sosial media itu nggak diawasin gitu, dan gimana memanfaatkan sosial media itu untuk sesuatu yang lebih positif gitu. Dan jawabanku pastinya sosial media itu, kita semua udah tahu kalau sosial media itu punya 2 mata pisau, jadi itu tergantung dengan siapa usernya gitu. Nah pastinya untuk bisa sosial media itu jadi hal yang positif itu berawal dari diri kita, gimana kita mau manfaatinnya, gimana kita mau ngolahnya, dan semua hal baik itu dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Kayak nggak perlulah kita berkoar-koar ngatur orang lain gimana cara main sosial media, tapi dimulai dari kita dulu. Kita contohin sesuatu apa nih, kita bagiin apa di sosial media, kita nge-share apa, kita bijak nggak dalam menggunakan sosial media itu gitu. Jadi aku bilang kalau misalkan segala hal baik itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu sebelum kita minta orang lain untuk melakukan itu. Pasti sih itu dari awal ya. Cuma waktu aku awal kan karena aku sesi 1 nih gitu, jadi aku sesi 1 dan orang ketiga, jadi aku sempat melihat 2 orang sebelum aku, baru aku memulai untuk menjawab gitu. Jadi aku pas ngeliat dari orang ke-1 dan ke-2 itu lancar banget, masya Allah, 15-15nya lancar loh. Kayak iya ampun, masya Allah ya Dream, maksudnya milih 15 orang ini tuh nggak salah gitu. Kayak banyak yang bilang kayak ini pertama kali, ada yang bilang kayak belum pernah tanya jawab atau apa, tapi nyatanya tuh kayak enggak gitu. Iya, semuanya tuh keren, dan kayak aku melihat secara mental itu kayak oke depan kamera dan bisa bicara gitu, public speakingnya tuh bagus gitu. Jadi sempat pas udah ke-1, aduh, pas ke-2, aduh lancar lagi. Takutnya kan pas untuk bagian aku ketiga kayak takut drop gitu. Cuman nggak boleh mikir gitu. Ayo udah bismillah. Ya udah jawab aja yang ada di otak aku gitu. Karena kalau semakin kita mikir kita pengen jawaban yang keren,
malah semakin kita jawabannya yang mendet gitu. Jadi kayak ya udah ngalir aja, apa yang ada dipikirin, tulus, bismillah, ya udah itulah hasilnya. Kalau aku, kebetulan aku peserta terakhir di Q&A, jadi sesi ketiga dan peserta kelima di sesi ketiga, jadi benar-benar peserta terakhir. Sebelum aku tuh ada 14 peserta yang udah jawab pertanyaan. Dan rasanya gimana? Rasanya mantep banget. Nambah insecure iya, karena kan aku di situ udah ngeliat teman-teman cara jawabnya gimana dan gimana mereka public speaking, dan menurut aku tuh semua jawaban mereka itu berbobot semua. Dan aku bener kata Kak Safira, aku tuh di situ mikir gimana caranya biar bisa ngasih jawaban yang terbaik gitu. Tapi semakin kita berpikir malah semakin ini ya, Gak keluar mandek gitu, jawabannya ya. makin gak keluar gitu. Jadi sempat waktu itu belibet, dan pas abis selesai jawab tuh kayak ya udahlah, kayaknya nggak mungkin masuk deh. Emang yang lainnya itu jawabannya lebih baik-baik dan lebih berbobot semua. Kayaknya nggak mungkin buat masuk ke 3 besar gitu. Tapi di situ udah kayak pasrah aja gitu. Ya udahlah, yang penting aku udah pernah nyoba daripada aku nggak pernah nyoba kompetisi ini gitu. Terus berserah kepada Allah lah.